Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Anda yang saat ini baru saja atau sudah dari tadi ya bergabung di Suara Sidoarjo. Kembali saya Ilham Dianta menemani Anda. Kali ini setiap Sabtu siang dari jam 1 sampai jam 2, istirahat siang Anda kami temani dengan informasi atau siraman wawasan gitu ya. Nah, ini masuk dalam program ngaji hukum. Kali ini bersama dengan Bapak Sudiro Husodo, SHI, SH, MH, MKN, atau biasa akrab disapa Kang Diro. Beliau ini aktif sebagai Sekretaris LPBHNU atau Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo, selain juga aktif sebagai lawyer. Nah, yang akan kita perbincangkan pada siang hari ini adalah awas jebakan pidana saat pandemi. Dan ngaji hukum ini juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL, yakni LPPL Suara Sampang, kemudian RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Halo, selamat siang sahabat. Anda yang ada di Sampang Madura, kemudian Nganjuk, Tulung Agung, dan juga Trenggalek, dan beberapa wilayah lainnya yang saat ini mengikuti siaran kami. Baik, kita sapa sudah bersama dengan Kang Diro. Assalamualaikum, selamat siang Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Apa kabar? Kabar baik. Kang Diro juga gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Iya. Biasanya sama Panji ya yang menemani di Sabtu siang, tapi kali ini ada keperluan jadi saya yang replacement Mas Panji gitu untuk menemani semuanya. Baik, Kang Diro, saat ini kita membahas tentang awas jebakan pidana saat. Ya. Kenapa? Dengan Mas Ilham. Ilham, betul. Oh iya. Oke. Salam kenal, Mas. Salam kenal kembali untuk Kang Diro. Baik. Jadi gini, kita berbicara tentang awas jebakan pidana saat pandemi. Nah, yang saya tahu memang saat pandemi ini dimanfaatkan mungkin juga oleh oknum-oknum gitu ya, yang biasanya itu apa ya? Yang biasanya sering saya baca itu tentang surat tes palsu atau macam-macam lah kayak gitu. Jadi memang ada oknum yang memanfaatkan masa pandemi ini dengan tindakan-tindakan semacam ini. Nah, apa yang bisa kita dapatkan, pemahaman apa gitu Kang Diro terkait dengan jebakan pidana saat pandemi ini? Karena kan ini kalau ada kata awas itu berarti kita kan harus hati-hati berarti. Monggo silakan. Ya. Ya Mas, jadi judul ini kelihatannya masih general gitu ya, jadi masih belum spesifik kemana begitu ya. Jadi ada memang dua materi yang disampaikan oleh Mas Resi dari LPPL Sidoarjo ya, Susi ya. Jadi yang pertama terkait dengan adanya PPKM darurat ini, Mas. Ini kan kaitannya dengan bantuan negara, pemerintah dengan adanya PPKM darurat ini gitu ya. Nah, dengan adanya penggelontoran dana yang besar ini tentu pasti ada jebakan-jebakan. Artinya jebakan itu bukan diciptakan, tetapi karena dari pelaku aparat itu nanti dia akan tergiur dengan adanya iming-iming dana yang besar ya kan, sehingga dilakukan korupsi gitu ya. Dan yang kedua, terkait adanya PPKM ini, itu dampak dari PPKM itu ke masyarakat. Bagaimana sikap masyarakat ya, tentu kadang-kadang ada yang setuju, tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Ketika tidak setuju, mereka akan melakukan ujaran-ujaran kebencian, upload dan lain sebagainya. Ini kan peluang-peluang di tengah pandemi untuk seseorang dapat dipidana gitu. Oleh karena itu kalau kita nggak buka ya bisa jadi kita terjebak di sana, maka disitulah kita kadangkala bisa terjebak begitu Mas. Itu motivasi atau latar belakang gitu ya.
Ya, jadi itu Mas. Oke, baik. Nah, ini kami juga ingin tahu tentang ini kan tadi menyoroti tentang PPKM darurat ya. Meskipun ini Ya. sudah berjalan ya hampir mau selesai kan, kita rencanakan atau kita ketahui bahwa PPKM darurat ini berakhir sampai dengan tanggal 25 Juli. Iya kan? Nah, ini selama ini bisa dijelaskan ini terkait penggelontoran dana tadi yang disampaikan oleh Kang Diro, juga dampak dari PPKM darurat itu sendiri seperti apa? Apakah memang ada peluang-peluang untuk itu sebenarnya melakukan korupsi dan sebagainya gitu, Kang? Oh, peluangnya besar sekali gitu ya. Dulu saja ketika awal-awal adanya COVID, ya kan, kemudian ada Menteri Sosial kan kena itu kan, ya kan. Oh Jadi ya, bantuan sosial dulu ya. iya, Heeh. bantuan sosial itu kan sudah kena itu. Padahal dananya, Mm-mm. nah apalagi sekarang ini, ya Menteri Keuangan itu kan sudah menggelontorkan dana untuk di tahun 2021 ini untuk bidang kesehatan itu kurang lebih kan 193,93 triliun. Nah, ini angka yang besar sekali. Ya, kalau 1 triliun dikasihkan Mas Ilham, kira-kira beli apa itu kira-kira? Waduh, Kan besar sa- sekali. saya bingung ya buat membeli apa gitu. Membayangkan saja belum pernah. Nah, ini 193,9 kurang lebih 194 triliun Heeh. yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan PPKM darurat ini. Ini kan dana yang luar biasa. Jadi Mm-mm. kalau pejabat kita tidak amanah, bisa saja ya diselip-selip begitu kan. Ya Mm-mm. kan buktinya Menteri Sosial kita itu sudah banyak mengungkap kasus-kasus diantaranya adalah penerima bantuan bansos itu ya. Itu kan banyak yang fiktif gitu kan ya. Mm-mm. Nah, artinya fiktif itu kan sudah berarti dana itu kan keluar gitu kan. Nah, oleh karena itu, maka sebagai aparat pemerintah ya kan yang mendapatkan amanah terkait dengan masalah penyaluran dana ini harus betul-betul hati-hati, jangan sampai itu terkena begitu ya. Jadi contohnya begini Mas, dana itu digunakan untuk apa saja begitu ya. Mm-mm. Di antaranya kalau saya cuplik dari beberapa media itu ya bahwa dana-dana itu digunakan untuk testing dan tracking gitu ya, untuk terapi, biaya perawatan pasien ya, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan APD ya, dan kemudian untuk vaksin ya, untuk JKN. Oh, banyak sekali ya, termasuk dana-dana yang digunakan untuk PKH ya kan, program keluarga harapan, kemudian juga untuk kartu sembako, ada BST ya, bantuan sosial tunai gitu ya, ada bantuan langsung tunai yang diberikan ke desa-desa itu kurang lebih 28 triliun gitu loh Mas. Mm-mm. Dan ada program kerja, prakerja. Nah, ini juga luar biasa. Lah, ini kalau tidak dilaksanakan dengan baik gitu kan ya, maka pejabat yang nantinya yang punya amanah terhadap dana ini bisa tergiur dengan adanya bantuan pengucuran dana untuk penanganan PPKM darurat ini, Mas. Jadi itu. Oke, jadi yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana pengelolaan dana itu lebih transparan lagi, di mana tadi Kang Giro juga menyebutkan bahwa seorang pemimpin itu yang dipercaya adalah bagaimana dia bertugas dengan amanah ya. Sehingga tentunya yang diharapkan adalah ini tidak menjadi presiden buruk bahwa pemimpin itu bisa jadi akan melakukan hal begini, dan ini jadi saya takut kalau nanti misalnya PPKM diperpanjang, gelontoran dana juga diperpanjang lagi dan lebih besar lagi. Peluang-peluangnya lebih besar lagi. Kayak gitu ya bisa jadi nih Kang Diro ya. Nah, ya, oleh karena itu ya, pejabat kita ini gitu kan ya. Ya itu repot ya ketika menjabat ini dianggap sebagai anugerah itu ya repot itu ya. Anugerah dalam tanda kutip ya. Iya. Mestinya dia ketika mendapatkan jabatan, Heeh. dia itu menangis. Mampukah saya menjalankan amanah yang besar ini? Mm-mm. Akan semakin seseorang dikasih jabatan, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi begitu ya. Mm-mm. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah gitu ya. Ya kan, jangan sampai ibaratnya wong Jawa ngarani pek pinek ya, njupuk yang bukan mengambil yang bukan haknya begitu. Mm-mm. Maka
dia harus betul-betul amanah. Kadang-kadang dia amanah begitu ya, tapi anak buahnya yang tidak amanah. Maka pemimpin yang kadang dia menjadi kuasa anggaran itu kadang kena juga begitu kan ya. Oleh karena itu memang harus dibutuhkan kebaikan, kejujuran, kebersihan secara kolektif, tidak hanya pemimpinnya saja, tetapi anak buahnya juga sama harus apa namanya betul-betul peka bahwa ini adalah urusan apa itu kemanusiaan. Apalagi situasi pandemi seperti ini, Mas. Jadi bahkan di dalam apa namanya peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2020 di Undang-Undang Tipikor kita ini kan tidak memberikan hukuman mati gitu ya. Mana ada koruptor triliunan kemudian dihukum mati, kan nggak ada, ya kan? Nah, di dalam Perma nomor 1 tahun 2020 ini sudah memberikan pedoman, ya. Jadi koruptor itu dapat dipidana mati kalau, ya kan, kalau nilai korupsinya itu di atas 100 miliar ke atas dan dilakukan pada saat apa itu pandemi seperti sekarang ini dan sebagainya. Itu ada alasan hakim nanti menjatuhkan pidana mati gitu ya. Ya jangan sampai lah ada pejabat kita yang dipidana mati. Oleh karena itu harus betul-betul waspada, amanah, transparan gitu kan ya. Jadi itu karena kalau kita lihat ya, kadangkala Satgas COVID secara nasional ya kan, itu kematian akibat corona ini bisa sehari bisa 1.000, ya kan. Nah ini harus betul-betul menjadi perhatian daripada para pejabat itu, jangan sampai menggunakan dana itu dengan apa namanya dengan cara dikorupsi begitu. Peperangan saja kalau perang itu belum tentu orang mati 1.000. Lah ini corona Indonesia bisa 1.000 orang per hari gitu ya. Yang lalu-lalu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun ya Mas ya. Mudah-mudahan. Baik, kita harapkan begitu. Iya, kalau dilihat dari perspektif agama gitu ya, kita memang mengharapkan sosok pemimpin itu seperti ya khalifah-khalifah gitulah ya, hidup di era masa dulu yang semacam itu bisa jadi suri toladan begitu. Tapi untuk saat ini kan bisa jadi lebih yang uang itu ternyata lebih pinter ngerayunya gitu loh, maksudnya. Saya nggak tahu uang atau apa, karena korupsi itu tidak hanya uang ya sebenarnya, banyak waktu juga bisa dikorupsi dan sebagainya. Nah ini bagaimana Kang Diro memandang bahwa apa sih sebenarnya harus dipenuhi oleh seorang pemimpin itu untuk saat ini itu agar kita ya intinya tidak begitu tidak terlalu tergoda dengan hal-hal demikian. Iya, menjadi seorang pemimpin di zaman sekarang ini agak sedikit berat ya Mas ya. Satu sisi adalah godaan dengan adanya dana-dana yang besar gitu kan ya, kalau nggak iman tebal itu kan mungkin dapat terpengaruh ya. Tapi dengan dengar 194 triliun itu dana yang luar biasa gitu kan ya. Akal bulus itu kan bisa saja nanti begini begitu kan gitu kan ya. Itu satu. Yang kedua, dana itu juga tidak mengacu kepada pemimpin saja, di samping dia sebagai kuasa pengguna anggaran, tapi juga anak buahnya juga harus amanah, harus jujur, gitu kan ya. Oleh karena itu pemimpin zaman sekarang tidak harus jujur, tapi dibutuhkan seorang manajerial yang baik, gitu kan ya. Jadi mampu memanage dana itu kayak apa, ya kan tanggung jawabannya kayak apa, gitu. Kalau enggak, dia baik-baik saja, jujur, bisa dimanfaatkan oleh anak buahnya, begitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pemimpin sekarang ini juga berat. Karena apa? Ketika misalnya menerapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kemudian itu imbasnya harus dibuat kebijakan baru pada level pemerintah provinsi atau kabupaten, ini kadang-kala masyarakat itu juga tidak suka. Contoh misalnya, kebijakan terkait dengan instruksi Mendagri dengan PPKM darurat kemarin. Tidak boleh dilakukan atau ditiadakan pelaksanaan ibadah sholat ya kemudian kurban itu. Bagaimana reaksi masyarakat di bawah kan luar biasa, antara yang suka dan yang tidak suka itu kan ya, ada yang pro dan kontra. Akhirnya terjadi caci maki terhadap para pejabat gitu, termasuk presidennya dicaci, gubernurnya dicaci ya, kemudian bupatinya juga dicaci maki dan lain sebagainya. Lah inilah menjadi pemimpin zaman sekarang itu berat sekali gitu kan Mas. Ya. Jadi oleh karena itu maka disinilah topik ini perlu diangkat ya. Jangan sampai kita terkena jebakan-jebakan situasi seperti ini gitu ya. Menurut kita kadang-kadang baik ya. Loh ini kenapa kok tidak boleh melakukan kurban? Kenapa tidak boleh melakukan sholat di masjid dan sebagainya?
ini adalah tujuannya adalah untuk meminimalisir kedaruratan supaya tidak terjadi penyebaran COVID yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi Darul Mafasid Muqaddamun al Jalbil Maslah ini adalah upaya pemerintah karena pemerintah ingin melindungi keselamatan jiwa dari warga negara. Tetapi bagi orang yang punya idealisme keagamaan itu kadang-kala ya tetap dilaksanakan ya kan dengan tanpa prokes ya, protokol kesehatan dan sebagainya, dia hanya idealisme keagamaan saja lah. Ini ya juga berbahaya karena setelah digelar sholat Idul Adha dengan tanpa prokes, ternyata muncullah klaster baru gitu ya. Nah ini Mas, kondisi sekarang ini seperti itu gitu. Jadi pemimpin ya nggak gampang gitu. Iya. Harus betul. Iya, Kang Diro. Gitu ya. Dengan permasalahan yang begitu kompleks ya, tentunya ini juga permasalahan itu kan biasanya muncul juga berdasarkan banyak faktor gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu atau sebelum pandemi dengan sekarang yang pandemi, di mana tadi Kang Diro menyebutkan ada berapa ratus triliun, Kang Diro? Saya lupa. 140 ya? 140 triliun. Nggak biasa dengan uang gede. Iya betul. Ini sampai nggak cukup kalkulator. 10.000, 5.000 itu aja sih. Dompetnya kalau yang berisi warna merah itu bisa dihitung hanya berapa lembar gitu ya. Kalau ini kan bukan masuk dompet lagi gitu ya. Masuk dus atau apa kayak gitu karena saking saya ngomongnya ini saja juga nggak sadar gitu ya. Bisa ngomong. Baik, tadi Kang Dilo juga sempat menyinggung tentang bagaimana seorang pemimpin yang amanah ya kalau dilihat dari perspektif keagamaan. Nah, ini kan tadi juga sempat disinggung tentang PPKM darurat terkait dengan penggelontoran dana. Nah, kalau misalnya terkait dengan dampak PPKM darurat ini bagaimana ini Kang Dilo? Ini kan mungkin bahasanya jadi lebih kompleks lagi karena dampaknya kan juga tidak hanya ekonomi ya, tapi mungkin juga sosial ya. Dan sebagainya. Bagaimana ini Kang Diro kalau dikaitkan dengan tadi kan sempat awas kena jebakan. Ini kayaknya celah-celahnya juga banyak loh kalau yang dampak-dampak begini. Mungkin untuk yang level-level bawah atau bagaimana ini? Ya, jadi begini ya, di dalam kita karena kajian kita ini di samping adalah hukum positif, kita juga mengkaji dari aspek hukum Islam ya, Mas ya. Nah, jadi kalau di dalam prinsip hukum Islam itu ya, yang pertama itu adalah hifdzuddin, memelihara agama, ya. Jadi aspek maqasid syar'i tentang pensyariatan, tentang kenapa diterapkan sebuah hukum ini dan lain sebagainya gitu ya. Maka ya kan yang pertama akan dilindungi oleh agama Islam itu adalah soal agama hifdzuddin gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Yang berikutnya jadi menjaga agama itu lebih penting. Yang kedua adalah hifdz nafsi, yaitu memelihara jiwa. Jadi kebijakan sekarang yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah berkaitan dengan memelihara jiwa bangsa warga negara gitu. Ya kan? Dan ini ranking yang kedua. Ya kan? Kan yang pertama pastilah negara memberi jaminan kebebasan beragama kepada setiap umat manusia gitu kan ya, sehingga eksistensi agama Indonesia tetap berjalan dengan baik. Tetapi ketika misalnya itu dalam situasi normal, tetapi dalam situasi darurat di mana kondisi kejiwaan seseorang itu terancam, ya kan, maka di dalam prinsip keagamaan itu ada istilah kedaruratan. Jadi misalnya la darara wala dirar. Jadi ad-daruratu tubi'ul mahdurat. Jadi kedaruratan itu dapat menghalalkan sesuatu yang haram gitu loh Mas. Jadi kalau sudah mengacu kepada jiwa, agama memberikan rukhsah. Rukhsah itu kelonggaran-kelonggaran gitu loh ya. Jadi oleh karena itu, karena ini berkaitan dengan jiwa, maka prioritas utama yang dilakukan oleh negara adalah memelihara jiwa, itu yang nomor kedua. Nah dampak yang lainnya memang ada, misalnya soal ekonomi, kebebasan, aktivitas orang dibatasi, ya, kemudian ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, ya kan, pemerintah tidak hanya sebatas melakukan PPKM, ya kan, pembatasan-pembatasan, tetapi juga
negara telah memberikan beberapa bantuan-bantuan, contoh yang tadi saya sampaikan 194 triliun itu kan digunakan diantaranya di samping untuk pengobatan juga untuk PKH, Bansos, BLT, BST dan lain sebagainya, termasuk subsidi untuk kuota listrik dan lain sebagainya. Ini memang ya negara tidak sekaya seperti Inggris ya dan Amerika yang bisa menjamin satu orang misalnya dijuta 5 juta, 5 juta atau 10 juta ya. Tapi paling tidak negara sudah punya perhatian untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat gitu ya. Jadi itu Mas. Jadi menurut saya ya, jadi memelihara jiwa itu lebih utama daripada yang lainnya. Di samping kalau agama sudah nggak bisa disinggung lagi ya, itu sudah pasti ya. Tapi memelihara jiwa itu nomor satu di antara yang lainnya. Oke, baik. Lainnya dipikirkan oleh pemerintah. Iya, Kang Diro tadi saya sempat sempat ini ya sekilas begitu tertarik dengan apa yang disampaikan, yaitu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Apakah pada situasi tertentu apakah ini diperbolehkan atau bagaimana? Ya, jadi itu kaidah terkait dengan masalah darurat Mas ya. Misalnya ya kalau kita dulu ngaji gitu kan ya, ketika kita kelaparan nggak ada yang dimakan ternyata ada babi, maka boleh makan babi. Padahal di kondisi normal kan kita nggak boleh makan babi begitu kan ya. Ya kan? Karena haram hukumnya begitu ya. Tetapi dalam keadaan kalau kita nggak makan akan mati, maka boleh makan misalnya babi begitu kan ya. Maka itulah kaidah itu dapat diterapkan. Pertanyaannya untuk sekarang adalah apakah kaidah itu dapat diterapkan dalam situasi pandemi seperti ini? Iya. Kan kita paham bahwa ketika ada kerumunan, ya kan satu orang terpapar COVID kemudian berkerumun 100 orang, maka 100 orang itu akan terkena, akan terpapar dengan COVID. Oleh karena itu ini kan kondisi darurat, negara membuat batasan-batasan, diantaranya adalah PPKM, PSBB, ya, tapi belum pada level karantina begitu kan ya. Dan agama-agama Islam pun ajaran syariat juga memberikan contoh-contoh kepada umat gitu ya. Pada zaman misalnya Umar bin Khattab ketika mau ke Damaskus, Syria gitu kan ya, ketika mau ke sana di tengah-tengah perjalanan diberitahu bahwa di Damaskus terjadi wabah taun gitu ya, maka Umar kembali ke Madinah gitu. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa kau Umar kok kembali? Kenapa kau lari dari takdir gitu kan ya? Maka Umar bin Khattab menjawab bahwa saya lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik gitu kan ya. Jadi ini adalah dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang tadi yang menguntungkan darul mafasid muqaddam bil al-jabul masalih gitu ya. Kebijakan yang sekiranya lebih untung ya daripada mafsadat atau kerusakannya gitu. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak yang menerangkan bahwa orang ketika terjadi wabah taun maka kita hendaknya ada di rumah begitu. Ya kan nggak boleh kemana-mana gitu kan ya. Jadi orang yang daerah satu nggak boleh masuk ke daerah yang kena wabah, orang atau daerah yang kena wabah tidak boleh keluar ke daerah yang lebih aman. Harus di lockdown, kan begitu, harus dikarantina begitu. Bahkan meninggalnya orang di rumah karena terkena COVID, maka Allah melalui sabda Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa orang itu adalah mati syahid gitu loh Mas. Nah, inilah keistimewaan agama kita menghargai jiwa seseorang. Jadi kurang apa lagi, dalil agama sudah banyak memberikan aturan-aturan, tetapi banyak sekali umat ini yang kadang ya nggak tahu dengan egoannya atau gimana ya kadang ada yang kontra juga begitu loh Mas. Jadi itu Mas. Oke, baik Kang Dilo, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita pada siang hari ini, tetap bersama kami ya. Baik, sahabat, nanti kita lanjutkan kembali obrolan bersama dengan Kang Sudirohusodo, Sekretaris LPBHNU atau Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo terkait awas jebakan pidana saat pandemi. Monggo kalau mungkin ada di antara Anda sahabat yang saat ini ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, interaktif di 03189611514 atau bisa juga Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0811309109. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini.
Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Dibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko
resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga, Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheese, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ada tamu, Pak. Katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya? Keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu, Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu, Pak. Ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat, masih bersama dengan Kang Diro Sudirohusodo SHI, SH, MH, MKN selaku Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo dalam ngaji hukum dengan tema awas jebakan pidana saat pandemi. Kang Diro masih bersama kami, Kang Diro? Ya, Mas. Oke, terima kasih. Kang Diro, sebelum kita buka catatan pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang sudah mengirim pertanyaan dan menyimak program ini ada tiga pertanyaan, tapi saya ingin tanya kembali ke Kang Diro. Jadi gini, pandemi pada masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini
setidaknya juga berdampak begitu ya pada aspek penegakan hukum, khususnya di tahap pemeriksaan persidangan. Nah, ya kan, kalau tidak salah untuk pemeriksaan persidangan itu juga dibuat daring ya. Nah, kalau memang iya, ini bagaimana legalitas persidangan yang dilakukan secara daring tanpa langsung bertatap muka begitu? Ya, memang beberapa kali kami melakukan sidang-sidang pidana, juga perdata itu dapat dilakukan secara daring gitu ya. Jadi itu tadi, maka menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini itu respon cepat terhadap kebijakan terkait dengan mulai dari PSBB yang waktu lalu gitu loh Mas ya. Dan apalagi sekarang ditambah dengan PPKM gitu ya. Jadi peraturan Mahkamah Agung seingat saya nomor 1 tahun 2020 itu mengatur digelarkannya sidang secara online begitu. Tetapi tidak menghilangkan substansi atau tidak menghilangkan substansi hukum acara pidana gitu misalnya. Contoh misalnya, ya kan, dakwaan dilakukan secara online dibacakan, kemudian terdakwa dapat mengikuti secara daring gitu kan ya. Kemudian untuk saksi itu harus hadir di pengadilan, tetapi hanya terdakwa saja berada secara daring gitu Mas. Dan itu pun juga seandainya dari pihak terdakwa misalnya keberatan dan dia ingin hadir dalam persidangan ya dipersilakan gitu kan ya. Jadi intinya adalah substansi dari hukum acara itu sendiri tidak sampai dilanggar gitu Mas ya. Dan itu sudah diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung. Bahkan kalau mengacu kepada undang-undang yang lainnya itu juga sudah diatur juga di dalam misalnya ya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu juga boleh saksi atau korban tidak dihadirkan di persidangan ya kan, dapat mengikuti secara daring begitu ya. Atau dulu misalnya presiden, seingat saya Presiden Habibie dulu juga pernah dia memberikan kesaksian secara daring gitu ya. Oleh karena itu pertimbangan itu di samping adanya keadaan yang force majeure ini, keadaan yang darurat ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 ya, diikuti dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5 gitu kan ya. Yang intinya adalah dapat dilaksanakan secara daring dan itu ditindaklanjuti oleh surat edaran kejaksaan. Jadi kejaksaan juga merespon dengan baik sehingga tidak menghadirkan terdakwa di ruang persidangan gitu Mas. Jadi itu tidak ada masalah gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan juga masyarakat yang selama ini mungkin meragukan legalitas dari persidangan daring ini sudah didengarkan dari ahlinya gitu ya, dari Kang Diro begitu. Baik, ini ada 3 pertanyaan Kang Diro yang sudah masuk, nanti bisa langsung direspon. Melalui Twitter ada 2 @deden husada. Jika misalnya ada kejahatan terus mengarah ke pidana, apakah berlaku pada saat pandemi ini saja atau hukum ini bisa berubah ketika masa pandemi ini sudah berlalu? Oke. Kemudian @setiaji362, kalau kasus penyalahgunaan dana kesehatan ini bagaimana Pak dari sisi hukum, tindakan yang tepat seperti apa? Oh, ini penyalahgunaan dana kesehatan ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Pak Adi yang ada di Krian, kalau menyiarkan berita-berita hoax dan menolak pemakaman, bagaimana hukumnya? Baik, itu dulu Kang Diro, tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama dan kedua mungkin kalau misalnya
saya agak kurang bisa menerjemahkan kalimat ini. Mudah-mudahan Kang Diro sudah mengerti ya. Silakan. Ya, jadi begini Mas. Jadi pertanyaan yang pertama ini yang saya tangkap adalah terkait dengan kejahatan. Apakah ketika di masa pandemi ini, betul. Itu ditolerir, kemudian ketika selesai pandemi tidak. Gitu. Tidak. Hukum itu kan prinsipnya itu adalah hukum, biarpun langit mau runtuh, hukum tetap ditegakkan. Wah, kan begitu kan? Itu kan ada gium di dalam orang yang belajar hukum gitu ya. Dalam situasi apapun, biarpun dalam keadaan darurat seperti ini, ya kan, maka hukum tetap harus ditegakkan. Yang narkoba yang tetap ditangkap, ya, yang mencuri ya ditangkap, gitu ya. Bahkan, ya kan terkait dengan pandemi ini, terkait misalnya ada korupsi terkait dengan dana-dana bantuan sosial terkait dengan pandemi, maka hukumannya itu akan berlipat ganda begitu. Ya, jadi itu hukumannya lebih berat daripada situasi normal begitu. Sama halnya dengan ketika melakukan pencurian di tengah-tengah bencana alam gitu. Itu kan hukumannya tambah berat itu kan. Apalagi korupsi di tengah-tengah pandemi, maka hukumannya tambah berat. Bukannya ditolerir ya, tidak gitu ya, maka tambah berat gitu Mas ya. Jadi ada gium, biarpun langit mau runtuh hukum tetap ditegakkan. Wah, gitu Mas ya. Jadi itu menjawab pertanyaan yang pertama begitu kan ya. Dan hukumannya bisa tambah berat ya. Itu yang harus tambah berat gitu ya. Contoh misalnya di tengah pandemi seperti ini nanti menyambung dengan menyiarkan berita hoax ya, atau bohong atau hate speech ya. Jadi ini juga hati-hati. Pandemi ini sekarang ini kan sangat resisten, sangat rawan sekali gitu ya. Satu sisi negara melalui pemerintahannya melakukan kampanye-kampanye, promosi-promosi terkait dengan 5M ya kan, tentang PPKM ya kan, tentang menghindari Covid dan sebagainya. Tetapi ada ujaran-ujaran kebencian atau propaganda atau agitasi untuk menolak begitu kan ya kebijakan pemerintah dengan adanya kebijakan itu. Maka ini bisa jadi itu hukumnya bisa bertambah begitu. Ya kan, dalam aspek secara psikologis dapat ditambah begitu situasi seperti ini gitu. Contoh gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan berita hoax gitu ya, dan juga kalau kita kemarin melihat di televisi ada seorang dokter ya, terlepas benar tidaknya nanti kan di pengadilan yang untuk dibuktikan gitu ya, yang dokter Louis itu ya, COVID, bahwa COVID tidak ada kematian orang bukan karena COVID tapi karena kontradiksi obat gitu kan ya. Pada akhirnya kan ditangkap juga oleh aparat penegak hukum dan dikenakan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya kan. Jadi itu karena statement itu sangat berbahaya bagi masyarakat gitu, untuk membuat orang tidak yakin terhadap COVID begitu, ya kan? Dan ini sebenarnya juga dapat dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Apa itu pasal 29 Undang-Undang ITE? Menakut-nakuti orang, gitu kan ya, sehingga menimbulkan kerusuhan massal, gitu kan ya. Jadi membuat statement seperti itu, kemudian masyarakat menjadi tidak percaya terhadap COVID, kebijakan pemerintah PPKM segala macam ditolak, sehingga demo di mana-mana ini kan mengakibatkan kerusuhan massa gitu ya. Oleh karena itu mestinya juga pasalnya juga dapat dikenakan pasal berlapis, diantaranya adalah pasal 29 Undang-Undang ITE ya, yang gramatikal bahasanya adalah jika berkomentar dengan ancaman atau menakut-nakuti ya, kemudian diupload dan sebagainya, maka diancam pidana kurang lebih 4 tahun dan denda maksimalnya 750 juta begitu ya. Oleh karena itu hati-hati dengan adanya situasi sekarang ini. Imun orang sekarang itu kan naik turun. Jadi orang yang beriman ya kan, yang gizinya banyak, duitnya banyak, mungkin imunnya stabil gitu ya. Tapi yang pekerjaannya terancam, pendapatannya turun, ini kan akhirnya kan punya pikiran buruk ya, kepanikan ya kan, sehingga imunnya turun. Nah, ketika imunnya turun ini gampang terpapar COVID gitu ya. Ibnu Sina ya, jadi pakar hukum pakar medis Islam itu memberikan gambaran ya, bahwa kepanikan ya itu sudah
apa itu sama halnya dengan kita ini separuh daripada penyakit itu masuk ke diri kita gitu ya. Jadi kalau kita panik berarti separuh dari imun kita turun gitu, ya kan? Kemudian kalau ketenangan itu adalah separuh pengobatan, dan kesabaran itu adalah awal daripada penyembuhan. Oleh karena itu kita jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax, ya kan? Ikuti berita-berita yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Ingat, pemerintah punya kekuasaan, punya alat negara, punya TNI, punya Polri dan sebagainya. Dia adalah alat-alat negara yang digunakan untuk menguatkan negara, bukan untuk melakukan abuse of power. Jadi kekuatan untuk menekan rakyat tidak. Hukum itu ditegakkan dalam rangka membuat ketertiban sosial gitu ya. Jadi itu Mas. Oke, baik. Ini berarti sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Adi yang dari Krian tadi gitu ya. Nah ini ada 2 pertanyaan lagi, Kang Diro. Yang ini, yang poin yang kedua tentang penyalahgunaan. Oh ya, dana kesehatan tadi kesehatan ya. Itu ya. Oke, silakan. Ya, itu tentu adalah perbuatan tindak pidana korupsi, itu ya. Dan itu dapat dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi gitu loh Mas ya. Jadi apakah dia itu penyelenggara negara ya kan, ataupun nanti dia misalnya swasta gitu ya, jadi kemitraan ya kan, ya supplier itu, maka dapat dikenakan Undang-Undang Tipikor, Undang Tindak Pidana Korupsi gitu ya, yang mana kalau kerugiannya itu di atas 100 miliar, maka dapat hakim punya alasan untuk menjatuhkan pidana mati. Jadi itu Mas. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan, sebentar. Reni Vitas, di lingkungan saya dapat bantuan dana desa untuk bansos warga terdampak. Alokasi dana dan jumlah tiap warga sudah ada. Tetapi saat pembagian, ternyata jumlah yang diterima kurang. Saat ditanyakan, alasan pengelolanya memang dikurangi supaya yang dapat bantuan jadi lebih banyak atau dibagi rata. Nah, kalau seperti ini bagaimana tanggapan Kang Diro? Ya, oke. Kemudian dari Kamil, Pak Kamil, terima kasih. Apakah bisa dibenarkan ketika ada bantuan tunai di desa untuk warga, tetapi oleh perangkat desa kemudian dikonversi ke sembako dan lain-lain? Oke, silakan, Kang Diro. Ya, jadi saya jawab langsung poinnya saja bahwa yang pertama terhadap dana desa kemudian dapat dikurangi ya 500 biar rata semua dapat. Ya, itu tidak boleh itu. Itu adalah termasuk tindak pidana korupsi, ya. Jadi menyalahi perjanjian hibah melalui penyalahgunaan kewenangan tidak sesuai dengan peruntukannya begitu. Jadi itu hati-hati gitu kan ya. Contoh ilustrasinya begini, ya kan, ilustrasinya gitu ya. Misalnya ya kan, sebuah pondok pesantren mendapatkan dana bantuan untuk misalnya peningkatan pendidikan gitu ya. Kemudian dialokasikan atau digunakan oleh pengurus pesantren itu untuk koperasi. Maka itu sudah termasuk masuk dalam unsur tindak pidana korupsi karena melalui menyalahi perjanjian hibah begitu, gitu kan ya. Jadi hati-hati ya. Makanya inilah yang saya sebut dengan jebakan-jebakan gitu. Jadi kalau misalnya dananya dari pemerintah misalnya untuk 1 orang itu 500 ya 500 gitu, nggak boleh dikurang-kurangi begitu. Dengan alasan supaya yang dapat banyak gitu. Oh enggak bisa. Ya? Enggak bisa. Kecuali misalnya ya kan untuk pembelian materai, kalau misalnya materinya tidak dijamin atau diadakan oleh pemerintah atau pemerintahan gitu ya. Nah itu jadi pemerintah desa tidak boleh melakukan aturan-aturan sendiri begitu. Ya kan kalau memang dari pemerintah jatahnya 500 ya 500, nggak boleh dikurang-kurangi gitu kan ya. Maka itu dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi pasal 2 gitu ya. Jadi itu Mas. Kemudian yang berikutnya apa yang tadi? Konversi. Jadi bantuan ini tunai tapi dikonversi ke sembako dan lain-lain. Kan biasanya uang habis itu kok ternyata dirupakan sembako aja deh, minyak sama ini kan sama aja. Nah kayak gitu-gitu gimana nih hukumnya? Sama, itu kan tidak sesuai dengan peruntukannya. Iya. Dan lah inilah dia sudah jujur, sudah baik, kreatif dengan harapan supaya efektif kan gitu kan ya. Ternyata ini adalah salah ya.
Oleh karena itu inilah kadang-kadang yang disebut dengan jebakan-jebakan di tengah pandemi ini gitu ya. Oleh karena itu harus betul-betul tanya dulu kepada ahlinya gitu. Jadi jangan membuat sendiri kreativitas sendiri. Orang korupsi itu tidak selalu mengkorupsi yang ngendet, itu tidak. Kadang salah kebijakan. Nah ini termasuk diantaranya adalah salah kebijakan, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukan, gitu loh Mas. Oke. Nah, itu. Baik, ya, satu lagi ini sebelum kita kasih closing statementnya Kang Diro, bagaimana memproses hukum apabila yang dalam hal ini yang melakukan kesalahan adalah sebuah lembaga, misalnya rumah sakit, karena ada sebuah rumah sakit yang menjemput paksa terduga COVID, padahal hasil swab testnya belum ada. Ini dari Pak Rahman yang ada di Candi. Ya, ya jadi gini Mas, bahwa subjek hukum itu ada dua. Yang pertama adalah orang perorangan, yang kedua itu adalah badan hukum, gitu ya. Dalam hal ini misalnya rumah sakit, badan hukumnya PT, gitu kan ya, atau kepala rumah sakitnya atau direkturnya, begitu ya. Nah, badan hukum ini, jadi subjek hukum ini baik perorangan maupun badan hukum berupa korporasi atau PT dapat dimintai pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana, gitu kan ya. Jadi dapat dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi melaporkan boleh sah-sah saja. Yang namanya lapor nanti dari pihak penyidik nanti akan melakukan observasi gitu ya, observasi apakah memang itu adalah kesalahan daripada badan hukum korporasi atau rumah sakit atau orang perorangan gitu kan ya. Kalau kebijakan itu dibuat oleh sebuah lembaga, institusi atau badan hukum atau rumah sakit, maka itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka lalu siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu direksinya, kepala rumah sakitnya, bukan rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya mungkin ada hukum lain, misalnya perdata atau hukum administrasi, maka dicabut izinnya dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini, kalau memang betul-betul dianggap melanggar oleh penyidik Polri, maka direksinya lah yang nantinya akan diperiksa. Tetapi kalau itu dilakukan oleh oknum ya, petugas ya yang melakukannya, maka petugas itu nanti dapat ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dia kapasitas sebagai oknum diri rumah sakitnya begitu. Oke. Baik Kang Diro, terima kasih sudah berbagi informasi pada kesempatan siang hari ini. Sebagai penutup terkait dengan tema kita, yakni awas jebakan pidana saat pandemi, ini sepertinya kepala daerah ya yang harus ya maksudnya yang lebih menyasar ke mereka begitu ya. Karena kan diingatkan gitu, awas banyak ada jebakan ini. Silakan monggo. Ya baik, yang pertama adalah terhadap penyelenggara negara yang mendapatkan amanah dana-dana bansos, BLT ya, dana-dana ini yang pertama adalah harus amanah, bahwa apa yang saudara lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Hukum agama sudah jelas menerangkan bahwa ar-rasi wal murtasi binar, orang yang korupsi ya, yaitu termasuk suap, dan yang disuap itu adalah masuk neraka. Wala ta'kulu amwalakum bil batil, dan janganlah kamu sekalian makan harta dengan cara batil itu ya. Inilah yang menjadi pengingat bagi para penyelenggara negara itu dalam konteks agamanya. Dalam konteks hukum positif, bahwa korupsi terkait dana bansos di tengah-tengah COVID, dan itu merupakan dana-dana PPKM darurat atau COVID, maka hukumannya bisa 2 kali lipat, dapat dilipat gandakan gitu ya. Yang ketiga adalah pemerintah atau pejabat yang mendapatkan amanah ini itu harus tanya dulu kepada ahlinya supaya tidak terjadi kesalahan gitu. Jadi tidak jadi kesalahan di dalam penggunaan anggaran gitu ya Mas ya.
Terus berikutnya adalah terkait dengan warga negara. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah ini itu tujuannya adalah baik, ingin menyelamatkan jiwa dari bangsa rakyat Indonesia gitu kan ya. Ini harus didukung dengan baik. Kebijakan itu adalah untuk kebaikan masyarakat. Hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa masyarakat. Memang kebijakan ini ada dampak-dampak secara sosial ekonomi gitu kan ya, tetapi setidaknya tetap harus patuh ya kan. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi termasuk patuh kepada Allah, Rasul dan para pemimpin. Yang kedua adalah di dalam menyikapi adanya fitnah akhir zaman ya kan, berita hoax ya dan sebagainya, kita jangan sampai mudah terperdaya. Kalau toh ada berita-berita, informasi-informasi, segera lakukan tabayun, cek and recheck soal kebenarannya. Lebih baik kita itu berpendapat yang baik-baik saja daripada kita harus menakut-nakuti orang, mengancam orang, apalagi menyerang kehormatan petugas yang menjalankan tugasnya. Dalam hal ini adalah misalnya kepolisian, ya, petugas medis dan sebagainya. Kita dilarang melakukan caci maki, penyerangan dan sebagainya. Karena kita adalah warga negara, tentunya harus patuh apa yang dilakukan oleh pemerintah, insya Allah, baik demi kemaslahatan daripada umat manusia, terutama bangsa Indonesia. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Kang Diro. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf kalau ada kekurangannya. Baik, sampai jumpa, Kang Diro. Iya. Baru saja kita simak paparan awas jebakan pidana saat pandemi, tema yang kami hadirkan dalam ngaji hukum kali ini Sabtu 24 Juli bersama Sudiro Husodo SHI SHM MHMKN selaku Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo. Semoga bermanfaat. Saya Ilham Diata pamit. Selamat siang, sampai jumpa.